Assalamualaikum. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bu Rosi. Ya. Waalaikumsalam ya Mbak Desi. Tidak apa-apa. Gimana kabarnya Mbak Desi? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Rosi. Bu Rosi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Bu Rosi, begini, maksud saya datang kemari ke tempatnya Bu Rosi, itu saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi tentang salah satu murid saya yang ada di sekolah, Bu Rosi. Kenapa Mbak Desi muridnya itu Mbak Desi? Jadi begini, saya punya salah satu murid di kelas, dia kelas 7, anak laki-laki. Terus dia itu sebenarnya apa nggih, enggak nakal. Terus juga enggak bolosan. Cuma dia itu di kelas sangat aktif, hiperaktif sekali. Sering ngajak teman-temannya untuk bercanda, ngobrol, terus tidak fokus buat belajar. Pokoknya kalau lagi pembelajaran itu sering lari ke sana, ke sini, terus juga usil gitu pokoknya, seperti hiperaktif gitu Bu Rosi. Oh, jadi yang mau dibicarakan sama Bu Desi terkait ada murid, salah satu murid Bu Desi yang hiperaktif ya Bu Desi. Oh, Nggih, nggih. nggih. Tadi tujuan kali ini kita bicara tentang apa Bu Desi? Tentang tentang murid saya itu ingin sekali apa nggih, berharap mempunyai solusi atas permasalahan yang saya alami itu loh Bu Rosi. Oh ya, berarti kalau menurut Bu Desi sendiri melihat dari misalnya setiap hari ya menghadapi murid tersebut ya, biasanya dia kan seringnya lari-lari, kemudian terus tadi katanya usil sama teman-teman nih. Menurut Bu Desi, rencana apa menurut Bu Desi untuk mengatasi anak-anak tersebut yang caranya misalnya apa yang dikatakan hiperaktif tersebut? Apa ya Bu? Menurut saya pertama mungkin itu ya, meningkatkan kesadaran diri anak dulu, terus sama manajemen diri anak, biar anak itu bisa mengikuti pembelajaran gitu ya Bu. Kalau menurut Bu Desi, dari muridnya satu kelas berapa Bu Desi? Satu kelasnya itu 30 Bu Rosi. Berarti yang misalnya menurut Bu Desi, anak tersebut dikatakan sangat usil sekali dibandingkan teman-temannya. Misalnya kalau misalnya kita pakai angka ya, 1 sampai 10, dia sangat usil di angka berapa? Angka 7. Angka 7. Oke, berarti dia dikatakan sangat usil sekali. Berarti teman-teman yang lainnya berarti di bawah itu. Iya, masuk. Iya, iya Bu. Yang itu benar-benar aktif sekali Bu Rosi. Kalau menurut Bu Desi dari anak yang aktif itu ya, tadi aktif itu, menurut Bu Desi ada enggak kita pilihan anak-anak tersebut dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya? Apa ya? Uh, Mungkin dia itu anak yang termasuk ke kinestetis ya Bu, karena selalu aktif, jadi dia ingin bermain, belajar sambil bermain, dan dia selalu mengganggu teman-temannya. Karena dari mengganggu teman-temannya itu jadinya dia masuknya ke anak yang kinestetis Bu Rosi. Berarti dia menurut Bu Desi punya kelebihan misalnya di olahraga atau misalnya kalau kinestesis ya berarti di olahraga atau enggak misalnya di misalnya kepramukaan dia lebih aktif atau gimana? Ada enggak kelebihan anak tersebut? Ada Bu Rosi, dia aktif di pembelajaran olahraga, dia suka dengan voli seperti itu. Oh, berarti dia sukanya dengan kegiatan misalnya volley. Iya. Oke, kemudian menurut Bu Desi, kira-kira anak tersebut bisa nggak dikembangkan? Misalnya kalau kita di pembelajaran dipanggil, bisa nggak anak tersebut dikembangkan apa tekniknya Um, pembelajaran olahraga? um, bisa ya Bu, bisa. Bisa. Bagaimana? Menurut Bu Desi,
hal-hal apa yang kira-kira menurut Bu Desi itu apakah tersebut kira-kiranya sehingga dalam pembelajaran IPA anak-anak kinestetiknya itu mau belajar dengan kita gitu Bu Desi. Mungkin gini ya Bu, karena dia anak kinestetik, mau belajar, saya bisa menggunakan metode pembelajaran dengan edugame ya, dengan belajar sambil bermain. Nanti bisa juga dengan menggunakan monopoli atau juga ular tangga dibikin seperti banner, itu nanti jadi dia nggak ganggu temennya, jadi dia lebih fokus lagi gitu ya Bu. Berarti dibuat permainan yang ibaratnya menguras tenaga bermain tadi seperti edugame gitu ya Bu Desi, supaya anak tersebut bisa menyalurkan caranya tenaganya itu Jadi menurut Bu Desi strategi apa kira-kira yang selain misalnya kok tadi edugame, strategi apa menurut Bu Desi yang akan Bu Desi rencanakan ketika nanti anak tersebut bisa fokus ke pembelajarannya? Selain tadi misalnya kok edugame. Menurut saya itu saya bisa menerapkan dengan segitiga restitusi juga. Nanti memanggil anak bisa kita terapkan segitiga restitusinya. Lalu apalagi ya? PSE mungkin bisa ya. Kita sebelum pembelajaran ditanyakan dulu dia siap atau belum, seperti itu. Berarti tadi dari solusinya Bu Desi berarti kita pakai segitiga restitusi juga bisa, kemudian dari edugame, kemudian kita PSE nggih. Menurut Bu Desi apa saja misalnya hambatan-hambatan yang mungkin nantinya akan menghalangi Bu Desi dalam mengaktifkan anak tersebut agar dia mau mengikuti pembelajaran IPA secara maksimal? Hambatan-hambatan apa? Hambatannya medianya. Saya kan harus buat medianya setiap kali pertemuan harus bikin media, dan karena anaknya itu kinestetis berarti harus setiap pertemuan jangan sampai permainannya yang sama. Tuh, jadi harus benar-benar bikin medianya yang banyak. Lalu kadang mood anaknya itu ya Bu, makanya harus bisa menerapkan PSE-nya dulu biar anak sadar kalau pembelajaran itu penting untuk dia sendiri gitu, seperti itu. Kemudian sekarang kata Haji hambatan nggih, berarti Bu Desi memiliki strategi enggak untuk agar hambatan-hambatan tersebut bisa terlaksana gitu, agar hambatan-hambatan tersebut tidak mempengaruhi pembelajaran itu, kalau enggak hambatan tersebut menjadi kekuatan bagi anak tersebut. Strategi ya. Strateginya berarti satu, bagaimana saya harus bikin medianya yang banyak untuk edugame-nya, nggak hanya cuma ular tangga. Nanti kalau udah pertemuan ini ular tangga, berarti besok bisa menggunakan teka-teki silang, atau juga bisa tebak kata, atau bisa juga tebak gambar. Lalu menggunakan pembelajaran yang diferensiasi. PSE-nya juga diterapkan dulu paginya. Tapi sebelumnya yang paling utama adalah menggunakan dan menerapkan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Oke, berarti kalau menurut Bu Desi berarti rencana apa yang akan Bu Desi lakukan untuk menggiring anak tersebut mau belajar IPA dengan aktif dan kreatif, misalnya rencana apa yang akan Bu Desi susun dalam pembelajaran IPA agar anak tersebut bisa aktif kreatif? Oke, rencananya satu, pertama kan saya udah bikin modul ajarnya itu Bu, nanti terus medianya juga, nanti habis itu bisa juga dengan pembelajaran di luar kelas. Nah, nanti kalau sebelum memulai pembelajaran sudah PSI dulu, udah tahu ini anak emosinya bagaimana, maksudnya udah siap atau belum untuk pembelajaran, baru nanti kita tawarkan dulu ke anak mau pembelajaran yang seperti apa atau menggunakan game yang apa gitu. Kalau saya sudah mempunyai media yang banyak, berarti nanti anak-anak bisa memilih gamenya mau apa dulu gitu.
Oke, berarti sudah ada nih strateginya. Kemudian menurut Bu Desi, jangka waktu untuk misalnya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran IPA secara konsisten baik itu menurut Bu Desi dalam jangka waktu berapa lama anak tersebut? Hmm, nanti saya pantau anak tersebut paling enggak sampai 2 bulan, 2 bulan. Syukur-syukur mudah-mudahan kalau sebelum 2 bulan sudah bisa mengikuti pembelajaran yang lebih aktif seperti itu. Oke, oke. Berarti untuk gambarannya Bu Desi sekarang, apakah Bu Desi sudah ada punya gambaran terkait nanti, misalnya, oh anak tadi saya beginikan, kemudian itu berhasil. Menurut Bu Desi pun punya gambaran apa belum? Nanti anak ini dikatakan berhasil ikut pembelajaran IPA yang seperti apa? Oh, gambarannya anak yang ini yang bisa berhasil saya terapkan berarti anak ini itu satu saat pembelajaran tidak mengganggu temannya berarti itu udah membuat anak fokus pembelajaran. Yang kedua, anak tersebut juga mau mengikuti pembelajaran dan ikut serta mengerjakan tugas ataupun ikut dalam melakukan edugame-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian kapan ini Bu Desi? Berarti mau dilaksanakan dengan anaknya kapan? Insya Allah besok saya akan panggil dulu, terus saya menerapkan segitiga restitusinya, baru nanti kalau saya udah tahu dia permasalahannya apa, baru nanti langsung saya terapkan di waktu pembelajaran saya, seperti itu. Oke. Kemudian menurut Bu Desi apa komitmen yang akan Bu Desi buat untuk rencana Bu Desi tersebut? Komitmennya berarti yang harus saya lakukan, saya harus mau untuk membuat media-medianya, bagaimanapun caranya. Itu yang pertama adalah manajemen dirinya saya dengan manajemen waktu, membagi waktunya, lalu bisa membagi waktu antara yang di sekolah sama yang di rumah, lalu habis itu pokok manajemen diri, lalu nanti penerapannya di pembelajaran harus sesuai dengan keinginan anak. Oke, berarti dari tadi yang kita bicarakan, Bu Desi sudah menemukan solusi tadi adalah yang pertama tadi masalahnya anak yang aktif ya Bu Desi. Ya. Kemudian berarti tindak lanjutnya tadi Bu Desi adalah, nama Bu Desi tadi itu kita membuat permainan edugame. Nanti membuat edugame. Oke, berarti kan sudah ada solusi tentang tadi gimana caranya misalnya anak itu agar bisa fokus, kemudian bisa mengikuti pembelajaran IPA secara maksimal Kemudian bagaimanakah tindak lanjut yang akan Bu Desi lakukan setelah coaching ini? Ya, seperti tadi yang saya bilang, tindak lanjutnya berarti paling utama adalah memanggil anak, lalu menanyakan menggunakan prinsip segitiga restitusinya. Setelah itu membuat media pembelajarannya, lalu juga penerapan PSE-nya di dalam pembelajaran, lalu juga membuat media-medianya dan juga membuat ini menanyakan ke anak maksudnya nggak hanya cuma anak satu tok ya, tapi semua dalam satu kelas itu kita hari ini mau pembelajaran yang apa dengan materi ini, maksudnya anak ingin dengan hanya video toh ataupun dengan hanya game, tapi yang jelas penerapan pembelajaran diferensiasinya harus digunakan. Oke, berarti sudah ada komitmen untuk misalnya nanti akan anaknya dipanggil terlebih dahulu ya Bu Desi, kemudian Bu Desi akan membuat MA, akan membuat media pembelajaran bagi anak-anak tersebut Mungkin itu Bu Desi ada apa lagi Bu Desi atau ada lagi? Kados kayaknya sudah ya Bu Rosi. Terima kasih atas waktunya. Besok kalau saya sudah menerapkan, saya akan ke Bu Rosi lagi untuk menceritakan hasilnya. Oke, akan ditunggu nanti hasilnya ya. Nanti gimana perkembangannya anaknya tersebut? Apakah walaupun mungkin masih aktif, apakah sudah lebih fokus ke pembelajarannya ya Bu Desi ya? Terima kasih. Ditunggu nanti hasil selanjutnya